Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Perekonomian Indonesia, mata kuliah Perekonomian Indonesia, mengenai strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap. Kali ini saya membahas strategi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari Middle Income Trap, ditinjau dari kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Pengertian Middle Income Trap. Middle Income Trap adalah kondisi ketika suatu negara telah mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Hal ini biasanya disebabkan oleh rendahnya produktivitas, kurangnya inovasi, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Indonesia saat ini menghadapi risiko tersebut karena masih memiliki ketergantungan pada sektor sumber daya alam, produktivitas tenaga kerja yang belum tinggi, serta ketimpangan pembangunan antar daerah. Peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN. Untuk menghindari middle income trap, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal melalui beberapa strategi. Pertama, meningkatkan kualitas belanja negara, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi ekonomi. Kedua, melakukan reformasi perpajakan agar penerimaan negara meningkat tetapi tetap mendorong investasi. Pajak sebaiknya diarahkan untuk mendukung sektor industri yang produktif. Ketiga, mendorong pemerataan pembangunan melalui kebijakan desentralisasi dan subsidi yang tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya, kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Strategi yang dapat dilakukan adalah pertama, menjaga inflasi agar tetap stabil. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat perdagangan internasional. Yang ketiga, mengatur suku bunga secara seimbang agar dapat mendorong investasi tanpa memicu inflasi. Nah, dengan kebijakan moneter yang tepat, stabilitas ekonomi dapat terjaga dan iklim investasi dapat menjadi lebih kondusif. Selanjutnya, peran utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, namun pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati. Nah, strategi yang perlu dilakukan yaitu pertama adalah memastikan bahwa utang digunakan untuk proyek yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Kedua, menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap aman dan tidak membebani perekonomian di masa depan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dengan meningkatkan penerimaan dalam negeri seperti pajak dan investasi. Dengan pengelolaan utang yang baik, stabilitas ekonomi dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, untuk menghindari middle income trap, Indonesia harus mampu mengoptimalkan kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri secara sinergis. Kebijakan fiskal berperan dalam meningkatkan produktivitas dan pemerataan. Kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi, dan utang luar negeri harus dimanfaatkan secara produktif. Dengan kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.